Oke, Shalom, kita akan berdoa untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus. Hari ini kami mau belajar firman-Mu, berkaryalah kepada kami lewat firman-Mu, dan beritahukan kami isi hati-Mu. Kami siap belajar dan kami siap mendengarkan. Kami alaskan pemberitaan firman, renungan pada malam ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di hari ini kita akan belajar bersama-sama panggilan menjadi murid atau menjadi murid Kristus. Bagaimana kita dipanggil menjadi murid Kristus. Hidup menjadi murid Kristus memang jalannya tidak selalu mulus. Ada banyak tantangan, bahkan pengorbanan yang harus kita bayar. Tetapi bersama Tuhan Yesus dan kebenaran firman-Nya, kita dapat menjadi murid yang kuat. Kita bisa menjadi murid yang kuat, dipenuhi dengan kemenangan. Nah, itu janji firman Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menjadi murid yang kuat dan penuh kemenangan? Kita belajar dalam Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kita akan belajar 4 kebenaran bagaimana kita menjadi murid yang luar biasa. Nah, yang pertama adalah hidup dalam kasih karunia Allah, atau bisa dikatakan rela membagikan firman Tuhan. Jadi kalau saudara sudah menjadi murid Kristus, seperti kata Tuhan Yesus, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, maka hidup kita oleh karena kasih karunia, dan hidup kita rela membagikan firman Tuhan yang hidup itu. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasal 2 tadi ayat 1 sampai 2 berkata, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi kekuatan kita karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang engkau telah dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi kita bisa menjadi murid Kristus yang kuat karena hidup dalam kasih karunia Allah, dan kita suka membagikan firman Tuhan. Saat kita merasa yakin bahwa hidup kita oleh karena kasih karunia, kita tidak akan pernah ragu untuk membagikan firman Tuhan. Karena firman itu adalah hidup. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri yang sudah menjadi manusia. Dan firman itu tinggal bersama-sama dengan kita. Tentu firman itu kita harus bagikan kepada siapapun yang memerlukan firman itu. Tapi kalau firman itu ditolak, tidak apa-apa juga. Tugas kita hanya membagikan firman, titik. Nggak lebih daripada itu. Ada yang mau terima silakan, ada yang mau protes silakan, ada yang mau menolak juga silakan. Tapi kebenaran firman Tuhan kita terus membagikannya. Karena kenapa? Pertama tadi, karena kita hidup oleh karena kasih karunia. Nah, yang kedua, supaya menjadi murid Kristus yang kuat di dalam hidup kita harus siap berjuang dan rela menderita. Di dalam iman setiap hari, kita terus berjuang dan rela menderita dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Di dalam ayat 3 dan 6, jelas dia katakan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Berarti ada prajurit yang tidak baik, tentu dia tidak mau menderita. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, yang sedang berjuang tentu ada penderitaan. Dia tidak memusingkan dirinya lagi dengan soal penghidupan yang sepele, atau penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Dia katakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi ada 3 analogi dia katakan di sini. Pertama prajurit, terus berjuang,
tidak memusingkan dirinya soal-soal yang sepele. Yang kedua, seorang olahragawan terus berjuang sampai dia memperoleh hasil dan piala. Dan yang ketiga adalah seorang petani, yang artinya dia yang menikmati hasilnya yang pertama. Jadi yang kedua, kita rela menderita dan berjuang dalam iman Kristen kita. Kenapa? Karena waktu kita ingin menjadi murid yang kuat di dalam Yesus, yang pertama tadi, kita hidup karena kasih karunia. Tentu kita rela membagikan firman. Yang kedua, kita rela berjuang dan menderita dalam iman kita setiap hari di dalam hidup di dunia ini. Terus berjuang. Sampai kapan? Ya sampai engkau dipanggil ke rumah Bapa di surga. Karena rumahmu bukan di dunia ini. Rumah kamu adalah di surga. Tapi di dunia ini hanya tools kita untuk melakukan firman. Dunia ini kita nikmati, tetapi kenikmatan itu harus bernilai surgawi. Jadi kita tidak anti dunia, tetapi dunia itu kita nikmati untuk nilai surga dan untuk memberitakan kebenaran. Jadi katakan tadi sesuai peraturan-peraturan. Ya, ada aturan-aturan mainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya kita bisa menjadi murid yang kuat dalam mengikuti Yesus. Yang ketiga, kita harus menjadi sebuah sumber dan tujuan. Apa itu sumber dan tujuan? Kita adalah sumber kasih. Karena ada Yesus di dalam diri kita, kita membagikan kasih. Kasih itu satu arah, bukan dua arah. Waktu kita mengasihi, kita jangan membalas untuk dikasihi. Kita adalah sumber, tapi kita memiliki tujuan. Apa tujuan hidup kita? Jelas. Tujuan hidup kita bukan dunia ini, kata Tuhan. Tapi tujuan hidup kita adalah hidup yang kekal. Itu kata firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dunia ini tidak lama. Mungkin saudara bisa hidup 70, 80 lah, atau 90. Setelah itu saudara harus kembali dan kemudian harus generasi dan generasi diganti terus. Tapi apa yang kamu buat di dunia ini selama hidupmu 80-90 tahun? Mungkin tidak bernilai. Mungkin penuh dengan keluh kesah, penuh dengan segala sesuatu. Apakah itu kehidupan? Tentu tidak. Kehidupan yang sebenarnya itu kata Tuhan adalah saat saudara memiliki damai sejahtera. Saat saudara bisa menikmati hidup ini bersama dengan Kristus. Dan saat itu juga waktu saudara menikmati, saudara memiliki nilai-nilai kekekalan. Karena saya katakan tadi, saudara adalah sumber kasih. Karena Kristus ada di dalam kamu. Kita adalah sumber damai sejahtera. Jadi bukan lagi kita mencari damai sejahtera, tapi kita sumber damai sejahtera karena Allah sendiri adalah damai sejahtera. Dan sumber damai sejahtera itu dia punya tujuan hidup. Dia punya tujuan. Ya, ada tujuan akhirnya, yaitu hidup yang kekal. Nah, orang di dunia ini tidak memiliki tujuan. Hidup hanya sekedar hidup sembrono dan sembarangan. Oleh karena itu dia tidak kuat. Saat ada goyah, saya ada banyak sekali tantangan, dia akan terombang-ambing. Arah angin ke barat dia ke barat, arah angin ke kiri ke timur dia ke timur, dan dia tidak ada konsistensi. Nah, itu yang ketiga. Jadilah sumber damai sejahtera. Tetapi sumber damai sejahtera dia punya tujuan hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Anda dan saya adalah sumber damai sejahtera. Anda dan saya punya tujuan yang kekal. Anda dan saya adalah murid yang kuat. Kenapa? Karena hidup karena kasih karunia. Saudara suka membagi firman Tuhan. Yang kedua, saya katakan tadi, apa yang kedua tadi? Karena kita terus berjuang. Bangun pagi berjuang dalam iman kita. Kita terus berjuang sebagai seorang prajurit. Kita berjuang sebagai seorang olahragawan. Kita berjuang seorang petani. Ada 3 hal tadi. Prajurit tidak pusing karena ada Tuhan. Seorang olahragawan dia pasti mendapat hasil karena waktu saudara berjuang bersama Tuhan ada hasil. Yang ketiga, saudara seorang petani yang pasti menikmati hasil. Dan yang ketiga tadi, saudara adalah sumber dari damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Dan saudara punya tujuan. Nah, yang keempat, supaya saudara dan saya menjadi murid Kristus yang kuat. Yang keempat adalah, saya mau katakan bahwa jadilah umat atau murid yang setia. Kenapa saya harus setia kepada Tuhan? Karena Allah sendiri setia. Saudara tahu bahwa Allah setia. Kalau dia setia, Anda tidak setia, saudara bukan murid Allah.
Kalau saya dikecewakan, tetap setia. Kalau saudara ditinggal, tetap setia. Gak ada kata tidak setia menjadi murid Yesus. Karena kenapa? Allah sendiri adalah setia. Kalau Allah kita yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus setia, saudara harus setia. Kalau saudara tidak setia, maka dipertanyakan saudara sebagai murid. Tentu saudara tidak kuat. Jadi yang keempat, menjadi murid yang kuat, kita harus setia kepada Allah. Demikian firman Tuhan yang bisa sampaikan. Terima kasih Bapak, kami telah mendengarkan firman, dan firman-Mu tentu akan jadi rema dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati.